Shalom, Tuhan memberkati kita semua dan kita jumpa lagi pada hari ini dalam acara Sapaan Rohani yang diselenggarakan oleh BPN. Dan saya, Krismanto dari BPK Bandung, senang sekali boleh melayani Anda bersama dengan Sis Novi. Dan kami dari Bandung, kami mau mengajak Anda semua untuk bersukacita bersama. Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang hadir untuk kita semua, Allah yang mengasihi kita. Saudaraku ini kasih Tuhan, sudah siap? Mari kita sama-sama hening di hadapan Tuhan, kita buka pertemuan kita pada hari ini di dalam tanda kemenangan Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah, layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih dan kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang besar untuk kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami semangat, Engkau masih memberikan kami berkat, memberikan kami kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, menikmati kasih-Mu hari lepas hari. Dan Engkau masih memberikan kami orang-orang yang mengasihi di sekeliling kami. Pada kesempatan hari ini kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur, dengan setiap puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena hanya Tuhan yang layak kami sembah, hanya Tuhan yang layak kami tinggikan. Beracaralah Tuhan, biar hari ini kami menerima berkat yang daripadamu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan pujian, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan kita. Karena kasih Dia, kasih Allah kita adalah kasih yang luar biasa. Kasih yang tercurah, kasih yang begitu indah tercurah untuk Anda dan saya. Tanpa kecuali, ya, gak ada yang dikasih kasihnya lebih kecil, gak ada yang diberikan kasihnya lebih besar. Semua dapat dan semua diberikan kasih yang sama. Kasih dari Allah, kasih yang sempurna. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Semuanya kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Di nama Tuhan, Tuhan kita baik, Tuhan kita mengasihi kita. Amin. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Kalau kita sudah diberikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, saya mau ajak Anda juga untuk ambil bagian, untuk memberikan kasih kita buat sesama kita, dan khususnya untuk pelayanan dari Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia. Silakan Anda boleh transferkan donasi dan persembahan kasih Anda ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari silahkan. Ya, Tuhan melihat hati yang mau memberi. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita yang sudah terima kasih Tuhan, kita akan memberikan kasih juga untuk orang-orang yang membutuhkan, sesama kita, dan juga untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sekali lagi mengucap syukur untuk semua anugerah dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Di tengah situasi pandemi, di tengah ketidakpastian masa depan, Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya untuk saudara dan saya. Dia masih menunjukkan kesetiaan-Nya. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ketika kita menjauh daripadanya, kasih-Nya selalu baru setiap hari. Seringkali kita datang pada Tuhan dengan cinta yang kemarin, tapi Tuhan datang dengan cinta yang baru setiap hari. Hari ini kita mau mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan nyatakan bahwa kamu adalah biji mataku, sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Ini kami Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu, penyembahan kami kepadamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat
lain, puji dan sembahan. Beracaralah Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan-Mu. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Jumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN bersama saya Roland. Saya Yuli, kami dari BPK PKK Keuskupan Bandung. Pada kali ini kami mau membawakan renungan dengan tema kasih suami istri. Ketika kita menikah, apa yang diharapkan dari sebuah pernikahan? Apakah itu kegembiraan? Apakah itu kesenangan? Apa itu kebahagiaan? Kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada saya, dan saya masih ingat apa yang saya rasakan waktu saya masih berumur awal 20 tahunan. Di mana pada saat itu saya belum menikah. Pikiran saya cuma hanya berpikir, kalau misalnya saya udah lulus kuliah, terus saya mau menikah. Saat itu, saya cuma hanya berpikir bahwa menikah adalah satu keharusan. Karena supaya pernikahan itu memberikan satu garis keturunan yang tidak terhenti dalam satu keluarga. Oleh karena itu, saya harus memiliki seorang wanita. Dan saya harus mencari seorang wanita. Mencari sang tulang rusuk untuk melengkapi hidup saya. Dan saya harus mencintai dia. Dan nanti pada akhirnya saya bisa mendapatkan keturunan. Demikian juga dengan saya. Ketika awal memutuskan untuk menikah, saya melihat bahwa semua orang di sekitar saya, mereka semua juga menikah. Dan pada waktu itu saya ingat karena saya sudah memiliki pasangan yang begitu mencintai saya, maka saya tanpa pikir panjang, saya langsung menyetujui ketika ia mengajak saya menikah. Pada saat itu, saya sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi nanti di kehidupan setelah pernikahan. Saya hanya merasakan bahwa saat itu saya merasa senang, saya merasa gembira karena ada orang yang sungguh sangat mencintai saya. Dan saya berpikir ke depan pun nanti setelah saya menikah, kehidupan pernikahan saya akan lebih senang, akan lebih bahagia. Tetapi realitas yang terjadi adalah seperti berikut. Wah, mana nih sarapan? Masa belum ada jam segini? Mam! Ya, Pi, ada apa? Ini mana sarapan kok belum ada? Wah. Iya, Pi. Aduh, maaf. Mami tuh lagi sibuk, ini lagi kagok, lagi bersih. Gimana ya? Papi udahlah siapin makanan sendiri aja ya. Nah, itu kan tugas kamu. Siapin makanan. Papi udah lapar nih, aku juga sibuk. Iya, maaf. Tapi kan aku juga sibuk. Dan aku juga kan bukan Udah, pokoknya cepet siapin. Aku lapar. Kok gitu sih? Ternyata realitas yang terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Banyak suami istri yang seharusnya saling mengasihi, saling mencintai, malah menjadi saling memaki, dan banyak keributan-keributan yang terjadi, sehingga kehidupan pernikahan pun mengalami ketidakcocokan dan bahkan pada akhirnya berujung pada perceraian. Hari-hari ini kita bisa mendengar banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai. Padahal mereka sudah mengikat janji dalam pernikahan. Mengapa hal ini terjadi? Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala dari istri
sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagai jemaat, tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya, dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Setelah saya mengerti apa yang firman Tuhan katakan, saya sadari bahwa selama ini saya dan istri membangun hubungan suami istri hanya berdasarkan nafsu saja. Kami bersama memang betul ada perasaan cinta, tapi hanya perasaan cinta yang saling menginginkan saja. Tidak ada kasih di dalamnya. Padahal hubungan suami istri harus dibangun oleh kasih eros, yang tidak hanya melulu soal nafsu, tetapi juga melibatkan jiwa dan perasaan. Firman Tuhan dalam perikop tadi mengatakan bahwa mengasihi istri itu bukan cuma hanya sekedar memberi nafkah pada istri, bukan sekedar hanya menyayangi istri, bukan hanya sekedar mencintai istri, tetapi mengasihi adalah satu penyerahan diri untuk membangun pernikahan yang kudus dan suci di dalam Tuhan. Ya benar, seorang istri ketika hidup berumah tangga haruslah tunduk kepada suami. Seringkali masalah muncul ketika istri tidak lagi tunduk kepada suami dan semaunya sendiri karena menganggap dirinya lah yang paling benar. Dalam Efesus 5 ayat 22 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Tunduk di sini bukan berarti kita harus tunduk seperti seorang pembantu yang cuma hanya siap ketika diperintah saja. Atau mungkin kita tunduk, kita taat, tapi hanya dengan setengah hati saja. Tunduk yang dimaksudkan di sini adalah kita mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan suami dan taat terhadap suami kita dengan ketulusan hati yang berasal dari hati kita yang paling dalam. Ketika suami menyuruh kita, memerintahkan kita, kita tidak mengomel, kita tidak mengeluh, kita tidak menggerutu, tapi mentaatinya dengan penuh-penuh kesadaran, dengan ketulusan hati. Kasih suami istri tidak hanya bicara soal istri yang tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 29 berkata, "Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, walau mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat." Bapak Ibu yang terkasih, mengasuh dan merawat di sini bermaksud adalah saling mengasihi, saling membantu, dan juga saling menolong.
Pria dan wanita diciptakan berbeda, sangat berbeda. Mulai dari fisik, kita lihat ya, bagaimana pria dengan fisik yang besar, kuat, dan wanita dengan fisik yang gemulai, yang kecil, dan tidak sekuat pria. Itu ada jelas, mulai fisik itu sangat berbeda antara pria dengan wanita. Dan juga dari cara berpikir pun juga berbeda. Kadang pria berpikir dengan logika, kalau wanita berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Mungkin mereka berpikir dengan sudut pandang yang secara keibuan, dengan naluri keibuan. Dan juga pria dan wanita itu berbeda dalam sisi peran. Peran dalam keluarga, di mana tidak akan mungkin kan namanya pria itu bisa hamil atau mengandung. Karena itu adalah peran dan tugas dari seorang istri yang tidak pernah bisa digantikan oleh suami. Dan juga tanggung jawab yang berbeda antara pria dengan wanita. Maka dari itu, untuk bisa menyatukan dua individu yang berbeda tentunya bukan perkara yang mudah. Itu akan sulit sekali untuk menyatukan dua individu yang berbeda ini. Dan petaka dalam rumah tangga akan terjadi ketika suami dan istri tidak lagi dalam kondisi saling menolong. Malah, suami dan istri malah dalam kondisi saling menyalahkan. Efesus 5 ayat 33 berkata, "Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Sebagai seorang istri, kita harus menghormati suami kita, karena dia adalah kepala rumah tangga, dan dia adalah wakil Tuhan di dalam rumah tangga kita. Banyak kasus yang terjadi di mana istri lebih dominan dibandingkan dengan suami. Menjadi istri yang super power di dalam keluarga. Istri yang mengambil seluruh keputusan. Istri yang mencari nafkah, sehingga membuat suami tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kepala rumah tangga. Menghormati di sini berarti mendukung terhadap setiap keputusan yang dia buat, terhadap setiap perbuatan-perbuatan yang baik yang mau ia lakukan. Meskipun mungkin menurut kita perbuatan suami kita itu kurang tepat. Masih ada hal yang lebih baik yang bisa dia lakukan. Tapi sebagai seorang istri, kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan dia, apa yang menjadi keinginan dia, dan kita harus mendukungnya. Di atas kesemua itu, kasih suami istri yang melibatkan Tuhan adalah saling memaafkan. Efesus 5 ayat 26 berkata, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Menyucikan yang dimaksud adalah memaafkan. Kasih suami istri tidak bisa lepas dari memaafkan. Sebagai suami istri, seringkali kita saling menyakiti, saling menyalahkan yang menimbulkan luka di hati. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, bisa membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan bahkan menjadi hancur. Sebagai suami istri, kita tidak bisa lepas dari perbedaan pendapat yang membawa kita kepada pertengkaran. Dan jika ini terjadi, kita harus merendahkan hati kita untuk mengakui kesalahan kita dan memaafkan pasangan kita sebelum matahari terbenam. Sebagai seorang suami, kita harus mengasihi istri kita dengan cara hidup bijaksana. Kita harus menghormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Dengan demikian, kita bisa membangun rumah tangga yang kuat, yang penuh dengan kasih Kristus. Begitupun kita sebagai seorang istri. Kita harus mengasihi suami kita dengan cara tunduk kepada suami
sebagaimana kita tunduk kepada Allah. Agar kita bisa memenangkan suami kita melalui tindakan yang kita lakukan. Kita harus menjadi seorang penolong bagi suami kita dan selalu mendoakan mereka, sehingga kehidupan pernikahan kita pun diberkati selalu oleh Tuhan. Dan anggur pernikahan kita tidak akan pernah habis, karena Tuhan selalu mencurahkannya bagi kehidupan perkawinan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih karena kami memiliki Allah yang baik seperti Engkau dan telah memberikan teladan kasih kepada keluarga kami. Kami mohon Engkau selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga kami. Jadikanlah kami sebagai suami yang selalu bersikap bijaksana dan menghormati istri kami. Dan jadikanlah kami sebagai istri yang bisa menjadi penolong suami dan tunduk pada suami kami. Tuhan, bimbing dan sertai keluarga kami selalu, agar keluarga kami bisa menjadi seperti keluarga kudus Nazaret. Terima kasih Tuhan, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, bersama Dikau dalam persekutuan dan Roh Kudus, Allah hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, terima kasih karena Engkau selalu menjadi pendoa syafaat bagi kami. Doakanlah kami selalu ya Bunda kepada putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Doakan selalu keluarga kami dalam setiap kehidupan keluarga kami. Terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Anda diberkati oleh perwartaan firman tadi? Saudaraku, kalau Anda sungguh diberkati, Anda boleh subscribe di YouTube channel ini, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, ya, supaya setiap kali ada acara ini Anda mendapatkan update dan Anda akan mendapatkan informasi lebih jauh tentang acara ini. Saudaraku, kita semua diberkati, kita semua mendapatkan cinta Tuhan, kita semua mendapatkan kasih Tuhan. Dan saat ini saya mau ajak Anda untuk menyanyikan satu buah lagu penutup, menunjukkan bahwa bagaimana kita pun mau membalas cintanya Tuhan. Mari jadikan lagu ini sebagai doa kita. Walaupun badai kehidupan di tengah rumah tangga kita, di tengah keluarga kita datang menerpa, kita mau tetap katakan, aku tetap cinta padamu Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia.
banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.